Dan Khadijah ini adalah ibunda daripada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Maka cukup dari sini kalau kita lihat orang-orang yang berada di sekitar Sayyidah Fatimah Zahra menunjukkan akan kemuliaan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Ayahnya, ibundanya, suaminya, dan kedua anaknya orang-orang mulia. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha ini menunjukkan kemuliaan beliau karena beliau berada di sekitar orang-orang yang mulia. Adapun keutamaan daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha begitu banyak, sebagaimana datang di dalam hadis, disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fatimah bid'atun minni, faman aghdabaha aghdabani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah adalah bagian dariku, kata Nabi SAW. Bid'ah, bagian daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah hatinya Nabi, bagian daripada Nabi Muhammad, jiwa raganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bilang, faman aghdabaha aghdabani. Siapa yang bikin Sayyidah Fatimah marah, maka itu sama aja bikin aku marah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini cukup kemuliaan Sayyidah Fatimah sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan kemurkaannya dan keridhaannya dengan kemurkaan dan keridhaannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena Nabi SAW begitu cinta dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan juga Nabi SAW juga mengatakan, bukan hanya itu, Nabi SAW pun mengatakan akan kedudukan Sayyidah Fatimah ini sampai-sampai Nabi mengatakan, innallaha yaghdabu li ghadabik wa yarda li ridhak. Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala murka karena murkamu, dan Allah redha karena keridhaanmu. Karena keridhaan Nabi ada pada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dan ini tak lain karena cintanya Nabi yang begitu besar dengan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan daripada kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bilang dalam hadis, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah wa Fatimah sayyidatu nisa'ihim. Kata Nabi SAW, Hasan dan Husain ini, cucuku ini, mereka akan menjadi pemuda pemimpin, pemuda ahli surga. Dan ibundanya, yaitu Fatimah, Sayyidah Fatimah akan menjadi pemimpin wanita ahli surga. Ini bisyarah, kabar gembira dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anaknya yang tercinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suaranya jelas atau enggak? Sudah oke? Ini kayaknya banyak yang komplain suaranya putus-putus. Jelas Syarif. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Oke. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, wahai anakku, wahai Fatimah, amatardin antakuni sayyidah nisa'ul alamin wa sayyidah nisa'ul mu'minin. Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, apa kamu tidak rela? Apakah kamu rela? Kamu mau gak? Kamu redha gak? Apabila kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin seluruh wanita di muka bumi ini, dan kamu adalah pemimpin nisaul mukminin, wanita-wanita mukmin, dan kamu adalah pemimpin wanita-wanita ahli surga.
Ini kemuliaan Sayyidah Fatimah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya datang juga di dalam hadis lain, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna malakan minas sama lam yakun zarani. Nabi mengatakan ini malaikat yang ada di langit ini sudah lama tidak menziarahi aku. Dalam riwayat malaikat ini adalah Jibril. Biasanya Jibril ya menziarahi aku, tapi ini udah lama nggak ziarahin aku, nggak mendatangi aku. Nggak lama malaikat tersebut datang menziarahi aku dan memberi kabar. Yakni Jibril memberi kabar kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku, anna Fatimah sayyidah nisa'i ummati, bahwasanya Fatimah adalah pemimpin wanita daripada umatku. Alaiha ridwanullah ta'ala. Ini kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha, ya, kemuliaan yang begitu besar, kemuliaan yang begitu tinggi, sebagaimana juga dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengkaitkan kecintaan kepadanya dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Seraya mengatakan dalam Al-Quran, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, apabila mereka cinta kepada Allah, maka hendaknya mereka mengikuti jalanku, mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, mengikuti perintah Nabi Muhammad yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan cinta kepada mereka. Yuhibbukumullah. Ketika turun ayat tersebut, ya, sebagian kaum wanita bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nattabi'u Rasulullah. Ya, banyak wanita-wanita yang ribut terdengar sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, dan banyak yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah juga, kaifa nattabi'u Rasulullah fi ba'dil syu'un allati hiya min khassatin nisa. Bagaimana kita mau ngikutin jalannya Nabi Muhammad di dalam sebagian perkara yang mana perkara tersebut lebih condong kepada urusan-urusan perempuan, urusan-urusan kewanitaan. Lalu bagaimana kami mengikuti Nabi Muhammad SAW? Mungkin dalam perkara yang umum seperti sholat, puasa, dalam hal-hal yang umum kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dalam urusan perempuan, urusan kewanitaan, dalam berpakaian, ya, dalam aurat dan segala macam, bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad? Gak mungkin kita pakai pakaian laki-laki dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, gak mungkin ngikutin Nabi Muhammad karena kita perempuan, Nabi laki-laki. Mereka mengatakan seperti itu, bagaimana kita ngikutin Nabi? Tapi sedangkan dalam Al-Quran turun ayat seperti itu, kita harus ikut Nabi Muhammad SAW dalam setiap perkara, dalam segala urusan. Akhirnya ya sampai ke telinga Nabi SAW, ya, bahwasanya ya mereka nggak bisa bingung bagaimana kita mau ngikutin Nabi SAW. Akhirnya turun Nabi SAW berbicara, dan Nabi mengatakan, gal Fatimah tu bid'atun minni. Nih, Fatimah ini adalah bagian dari aku, kata Nabi SAW. Fatimah ini bagian ya dari jiwa raga aku, bagian dari diriku. Ya, barang siapa yang mengikuti Fatimah berarti dia ngikutin saya. Barang siapa yang dia ya tasyabbahat, mengikuti jalannya Fatimah, mengikuti akhlaknya Fatimah, berarti sama aja dia ngikutin saya. Kenapa? Sebab Fatimah ini bagian dari Nabi Muhammad, dan Sayyidah Fatimah ini adalah asybahun nas bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifatan ya wa akhlagan, khulugan, wa khalgan, orang yang paling mirip sama Nabi Muhammad SAW dalam sifat, dalam akhlak, dalam bahkan dalam paras wajahnya paling mirip sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diamnya, dalam gerak geriknya, orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kita ini, kaum wanita ini, maka dianjurkan untuk mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah. Dengan kita mengikuti Sayyidah Fatimah, sama aja kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada penyimpangan ya sedikit pun dalam kehidupan Sayyidah Fatimah
ya, tidak pernah menyimpang dari apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, daripada sunnahnya Nabi Muhammad, daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Sayyidah Fatimah betul-betul menjadi anak kebanggaan Nabi Muhammad SAW, karena tidak pernah ada penyimpangan dalam sunnah, dalam syariat, dalam dirinya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya cukup kita mengikuti Sayyidah Fatimah, sama aja kita seperti ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Fatimah ini punya nama banyak banget. Ya, beliau punya nama banyak, punya julukan nama, dan julukan tersebut, banyaknya nama, banyaknya julukan ini menunjukkan atas kemuliaannya. Semakin banyak julukannya, semakin banyak kemuliaannya. Ya, semakin agung. Biasanya orang semakin banyak titelnya, ya menunjukkan ketinggiannya, menunjukkan martabatnya, menunjukkan keagungannya. Karena titelnya makin banyak. Begitu juga Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, makin banyak namanya, makin banyak laqabnya dari Allah, dari Nabi Muhammad, ya makin mulia, semakin tinggi, semakin agung, ya kedudukan beliau di sisi Allah dan di sisi ayahandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun namanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wardaha, ya sebagaimana kita tahu beliau ini adalah anak yang paling dicinta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempunyai ikatan yang kuat dengan ibundanya dan dengan ayahnya. Ya, beliau juga diberi nama oleh Nabi SAW, ya Az-Zahra. Namanya adalah Az-Zahra. Yang pertama, nama yang pertama adalah Az-Zahra. Gila, kenapa dinamakan Az-Zahra? Ya, di anna lauha kana azhara, karena beliau punya kulit atau warna kulitnya ini agak keping-pingan, ya sehingga dinamakan Az-Zahra. Ya, dia punya kulitnya putih dan kemerah-merahan. Ya, baydha musyarrabatan bihumrah, agak kemerah-merahan sehingga dinamakan Az-Zahra. Wakil, kenapa dinamakan Az-Zahra juga dikarenakan ya namanya harum. Annaha kanat tazhar li ahli sama. Ya, dan juga bukan hanya harum, tapi beliau ini ya begitu terang, bercahaya, ya memberikan cahaya kepada penduduk langit, sebagaimana ya penduduk bumi ini melihat ke langit itu ada nujum, ada bintang yang memberi penerangan kepada penduduk bumi. Begitu juga penduduk langit ketika melihat ke bumi ada penerangan sebagaikan bintang yang begitu terang, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, di anna kanat tazhar, terang, mencolok, dia punya cahaya sehingga dijulukin Az-Zahra. Wa kadzalik Sayyidah Fatimah Zahra juga dinamakan, ya dijulukin Bil Batul. Namanya Bil Batul, dijulukin Al Batul. Kenapa? Karena kanat munqati'a fil ibadah, karena beliau ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terputus ibadahnya, tidak pernah terputus kepada Allah. Ya. Bagaimana tuh tidak pernah terputus kepada Allah? Ya. Beliau ini diriwayatkan bahwasanya beliau ini tidak datang bulan. Ya, orang kalau datang bulan biasanya kan terputus, istirahat dulu, break dari sholat, dari puasa. Ya. Nah, ini Sayyidah Fatimah ini nggak pernah datang bulan. Ya, tapi beliau sehat, afiat. Ya. Terus beliau waktu melahirkan gimana? Nifas. Iya, beliau nifas. Tapi sebelum melahirkan beliau sholat. Ya, beliau sholat, dan setelah melahirkan beliau hanya nifas. Nifasnya itu lahdoh, hanya sesaat. Kemudian beliau bersuci dan sholat untuk waktu sholat yang berikutnya, sehingga tidak ada waktu sholat yang terputus, yang tertinggal di dalam hidupnya, satu pun tidak pernah. Makanya beliau dijulukin Al-Batul. Ya, tidak pernah terputus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan beliau ini ya betul-betul mempunyai kemuliaan dan tinggi derajatnya. Ya, sehingga dari nama-namanya yang begitu banyak ini menunjukkan kemuliaan beliau. Dan beliau juga punya nama lainnya lagi, As-Siddiqah, karena beliau ini adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam menuju Allah Subhanahu
ya, sehingga dijulukin As-Siddiqah dan dijulukin Al-Mubarakah karena keberkahan begitu banyak dalam dirinya. At-Tahirah, ya, dijulukin juga At-Tahirah karena beliau mempunyai kesucian dalam dirinya ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesucian bukan hanya dalam dirinya tapi dalam dirinya dan dalam anak keturunannya, sehingga beliau dijulukin At-Tahirah dan beliau juga dijulukin Az-Zakiyah dan beliau dijulukin Ar-Radiyah, dijulukin Al-Mardiyah, dan beliau dijulukin bi ummi abiha, ibu dari ayahnya. Kenapa? Nah, ini setiap nama, setiap julukan ini menunjukkan ya makna arti yang ada dalam dirinya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wardaha, ya, Zakiyah, suci, radiyah, diridhai, ya, keridhaan Allah terletak dalam dirinya. Begitu juga keridhaan Nabi Muhammad, ya, wal mardiyah, ya, dan beliau ini dijulukin tadi yang terakhir bi ummi abiha, ibu dari ayahnya. Kenapa seperti itu? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da'an tuwafiyat Sayyidah Khadijah, ya, karena Nabi SAW setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, ya, yang melanjutkan pekerjaan rumah dan mengurus Nabi SAW, ya, di dalam rumah adalah Sayyidah Fatimah yang berdiri menjalankan tanggung jawab rumah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, ya, yang menggantikan pekerjaan Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Fatimah dari kecil, ya, karena Sayyidah Fatimah ini mendapat pendidikan dari ibundanya Sayyidah Khadijah, ya, udah terbiasa dididik, udah tahu ngurusin Nabi bagaimana, ya, makannya Nabi, ngurus rumah bagaimana dari kecil, sehingga begitu meninggal Sayyidah Khadijah, maka yang bangun dalam yang mengerjakan pekerjaan Sayyidah Khadijah, pekerjaan rumah, ya, dalam ngurusin Nabi, pakaiannya Nabi, makannya Nabi, itu semuanya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena waktu Nabi SAW bersama Sayyidah Khadijah, Nabi tidak beristri lain, hanya dengan Sayyidah Khadijah saja. Ya. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, baru Nabi SAW menikah. Ya. Tapi waktu sama Sayyidah Khadijah, dan ini juga termasuk daripada kemuliaan Sayyidah Khadijah, waktu Nabi bersama Sayyidah Khadijah, Nabi tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah karena saking cintanya Nabi dengan Sayyidah Khadijah, ya. Nah, tapi begitu Sayyidah Khadijah wafat, baru Nabi SAW, ya, mempunyai istri dan istri dan istri, ya. Dan tapi sebelum Nabi menikah lagi setelah Sayyidah Khadijah, yang ngurusin, yang bangun dalam urusan rumahnya Nabi SAW adalah Sayyidah Fatimah, sehingga Sayyidah Fatimah dijulukin bi ummi abiha, ibu dari ayahnya. Yani udah kayak ibunya Nabi, bukan cuman kayak anaknya Nabi, bukan cuman anaknya Nabi, tapi seperti ibunya Nabi karena ngurusin Nabi SAW. Ya, wahakada dalam berkhidmat siang malam berkhidmat, ya, ngurusin air wudunya, ngurusin makannya, ngurusin pakaiannya, terus wala tazal Sayyidah Fatimah takum bisyu'un abiha sallallahu alaihi wasallam, sampai Sayyidah Fatimah ini terus dia mengerjakan pekerjaan ngurusin Nabi SAW dalam urusan rumah, keperluan dan hajatnya Nabi SAW, sampai akhirnya beliau dijulukin bi ummi abiha, ibu dari ayahnya. Ya, dan ini cukup kemuliaan dan keagungan daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya, kemuliaan yang begitu agung, ya, nama yang banyak menunjukkan kemuliaan beliau. Dan juga daripada sifatnya Sayyidah Fatimah ini, ya, tadi kita bilang sifatnya Sayyidah Fatimah ini adalah, ya, orang yang paling mirip sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mirip sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlak, dalam gaya bicara, dalam duduk, ya, dalam tingkah laku, semuanya, ya, beliau adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, ini Sayyidah Aisyah yang mensifati sifatnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah ini, ya, beliau ini
banyak sekali meriwayatkan hadis tentang Sayyidah Khadijah. Walaupun beliau ini cemburu sama Sayyidah Khadijah, tapi kecemburuannya itu bawa manfaat. Kecemburuannya itu membawa ilmu pengetahuan untuk kita sekalian, untuk umat. Karena dengan berkat kecemburuannya banyak hadis yang keluar dari lisannya Nabi SAW akan kemuliaan Sayyidah Fatimah dan kemuliaan Sayyidah Khadijah. Dan sehingga walaupun cemburu, tapi Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan keutamaan dan kemuliaan daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah. Di antaranya kecemburuannya Sayyidah Aisyah ini, beliau ini tadi tuh yang tadi kita bilang dalam hadis bahwasannya Sayyidah Aisyah ini ketika melihat Nabi SAW begitu perhatian kepada ibunya Sayyidah Fatimah yaitu Sayyidah Khadijah, walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal, Nabi SAW masih ngurusin teman-temannya Khadijah. Nabi kadang motong kambing, Nabi yang motong dengan tangannya sendiri, Nabi yang potong-potong, setelah itu Nabi bagi-bagi. Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah buat siapa itu? Oh, buat teman-temannya Khadijah. Dikit-dikit Khadijah, padahal Khadijahnya udah meninggal. Sayyidah Aisyah udah jadi istrinya Nabi SAW. Ya Rasulullah, kan udah digantiin nih, udah ada saya. Kok dikit-dikit masih Khadijah? Lalu Nabi SAW bilang, demi Allah, ma'abdalani khairan minha. Nggak ada, Allah nggak gantiin, nggak ada, Allah nggak pernah gantiin saya orang yang lebih daripada Khadijah. Maka dari situ tuh Sayyidah Aisyah kecemburuannya menjadi manfaat. Dan banyak lagi hadis yang lain, diantaranya Nabi SAW bilang sama Sayyidah Khadijah, bilang sama Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, lagat ruziktu hubbaha. Saya ini, Allah udah ngasih saya cinta kepada Khadijah tuh udah ditanamin dalam hati saya, yang saya nggak bisa keluarin, kamu nggak bisa keluarin. Saya memang udah cinta sama Khadijah. Wa ana uhibbu man yuhibbuha, dan saya cinta siapa yang cinta sama Khadijah, saya jadi cinta juga. Maka dari situ Sayyidah Aisyah pun cinta juga sama Sayyidah Khadijah dan jadi perhatian dan jadi meriwayatkan banyak hadis tentang Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Tapi terkadang karena Sayyidah Aisyah ini sama Sayyidah Fatimah ini umurnya kurang lebih hampir sama. Karena Sayyidah Aisyah waktu dinikah sama Nabi SAW umurnya 9 tahun. Nabi udah punya anak Fatimah. Akhirnya jadi kayak teman bareng begitu. Terkadang Sayyidah Aisyah suka godain Sayyidah Fatimah. Dia bilang, ya Fatimah, tahu nggak? Nabi itu nggak ada, ente perhatiin deh, dari istri-istrinya Abah ente, dari istri-istrinya Nabi yang perawan cuma aneh, yang lain janda. Jadi Nabi ini beruntung dapat aneh. Kenapa? Karena aneh satu-satunya istri yang Nabi dapetin dalam keadaan perawan gitu kan, yang lain dapetnya janda kan gitu. Akhirnya hatta umi ente gitu nama Sayyidah Aisyah. Hatta umi ente, karena Sayyidah Khadijah sebelum nikah sama Nabi udah bawa anak dan udah pernah nikah berapa kali dan udah punya bawaan anak juga. Maka Sayyidah Fatimah agak kecil hati, agak sedih gitu. Semacam umi aneh dan istri-istri yang lain kok semuanya kalah nih sama Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikah sama Nabi dalam keadaan perawan. Walhasil akhirnya Sayyidah Fatimah ngadu kepada Nabi SAW. Sayyidah Fatimah ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, katanya Aisyah begini. Nabi bilang, bilang kalau ntar dia ngomong lagi, bilang, kasih tahu sama Aisyah. Bilang sama Aisyah, iya, satu-satunya istri Nabi yang perawan dia. Tapi ketahuilah, yang mengambil keperawanannya Nabi Muhammad adalah umi ente, yaitu Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ada mana yang lebih afdal, yang ngedapetin keperawanannya Nabi atau yang dinikah Nabi dalam keadaan perawan? Wahakala. Sehingga dari sini kita tahu kemuliaan Sayyidah Fatimah, kemuliaan Sayyidah Khadijah, dan kemuliaan Sayyidah Aisyah. Semuanya adalah orang-orang mulia, semuanya adalah wanita-wanita yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang ada di sekitar Nabi ini nggak sembarangan. Orang yang ada di sekitar Nabi ini Allah yang pilih, Allah pilihin orang-orang yang
ada di sekitar kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah nggak mau ada sembarangan orang yang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang sudah berada di sekitar Nabi Muhammad, itu adalah pilihan Allah. Berarti dia adalah orang yang mulia yang memang Allah pilih dari sekalian banyak manusia. Mereka-mereka ini yang dipilih. Dan ini cukup satu kemuliaan dan kebanggaan dan keagungan untuk mereka-mereka yang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Aisyah ini juga meriwayatkan hadis bahwasanya dia memuji Sayyidah Fatimah. Dia cemburu tapi dia memuji. Dia tahu, wah Rasulullah sayang banget nih sama Fatimah. Wah Rasulullah sayang banget nih sama Khadijah. Tapi kecemburuannya itu nggak menyesatkan dia. Kecemburuannya itu nggak bikin dia jauh dari Nabi. Kecemburuannya itu nggak bikin dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi justru kecemburuannya itu menjadi motivasi dia untuk menjadi sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri. Sebaik-baik orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Karena kalau urusan cemburu itu adalah sesuatu yang manusiawi, tapi kalau berlebihan itu nggak jadi manusiawi, tapi menjadi syaitan. Yang tadinya manusiawi, kalau berlebihan jadi syaitani, jadi kayak setan. Tapi kalau sedang-sedang aja, ya itu manusiawi. Memang sifatnya manusia ini adalah kecemburuan. Tapi lihat nih, contoh. Boleh, perempuan itu boleh cemburu. Tapi contoh Sayyidah Aisyah, kecemburuannya itu bawa manfaat. Kecemburuannya itu tidak menyesatkan. Nah ini kecemburuannya Sayyidah Aisyah jadi bikin dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang Sayyidah Khadijah dan tentang Sayyidah Fatimah. Sehingga Nabi SAW pun akhirnya membanggakan Sayyidah Aisyah karena ilmunya yang begitu banyak, dia banyak ambil dari Nabi SAW, banyak meriwayatkan hadis, sampai Nabi memuji. Akhirnya Nabi sendiri memuji Sayyidah Aisyah dan mengatakan, khudu. Nabi memuji dan membanggakan Sayyidah Aisyah di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, Nabi bilang sama mereka nih para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, khudu nisfadinakum min hadhil humairah. Ambil setengah agama kalian dari si Pinky ini, Humairah, yakni si wanita yang kemerah-merahan ini, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Artinya Nabi memberi pengakuan di hadapan para sahabat akan kealiman atau kepintaran Sayyidah Aisyah, sehingga Nabi bilang khudhu nisfa dinakum, setengah agama kamu nih ada di dalam dirinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, dan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah adalah beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan asbahu samtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamihi wa qu'udihi min Fatimah bintu Rasulillah alaiha ridwanullah. Tuh, lihat beliau sendiri walaupun cemburu nih, kan Nabi sayang sama Sayyidah Fatimah. Siapa yang enggak cemburu coba ya? Nabi lebih sayang sama dia daripada sama Ani, kan begitu. Semua orang pengen disayang sama Nabi SAW. Pasti ada kecemburuan, tapi kecemburuannya positif. Tapi dia dia fair, dia sportif. Dia bilang, demi Allah saya tidak pernah melihat. Kecemburuannya nggak bikin dia menjadi ngejelek-jelekin Sayyidah Fatimah, tapi justru malah memuji dan membicarakan segala sesuatu dengan hak. Dia bilang, ma ra'aitu ahadan, demi Allah saya tidak pernah melihat orang yang paling mirip raut wajahnya, air mukanya, gerak-geriknya, harokatnya, diamnya, itu yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Dalam berdirinya, dalam duduknya, nggak ada yang paling mirip dengan Nabi kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini orang yang paling mirip. Ini pengakuannya Sayyidah Aisyah. Wa kanat, dan juga Sayyidah Aisyah mengatakan, ini daripada kemuliaannya Fatimah, kata Sayyidah Aisyah, kanat idza dakhalat ala Rasulillah. Sayyidah Fatimah ini kalau masuk nemuin abahnya lagi duduk ngelihat anaknya nih, Sayyidah Fatimah masuk, itu abahnya langsung berdiri. Qama ilaiha, abahnya berdiri. Kayak kita lagi duduk-duduk, tahu-tahu datang ustazah atau datang orang mulia, kita langsung bangun menyambut dia.
Fatimah, Nabi berdiri menyambut kedatangan Sayyidah Fatimah, memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya. Padahal segitu Nabi adalah ayahnya. Tapi lihat Nabi Muhammad saking cintanya Nabi bangun. Ya, Nabi bangun. Ya, dengan kedatangannya Sayyidah Fatimah, Nabi bangun. Ya, Nabi sambut Sayyidah Fatimah, bagabilah, dicium sama Nabi keningnya. Dan nama Nabi kemudian didudukin. Sini Fatimah, ente duduk di sebelah aneh. Ya, dan sebaliknya. Wakana Nabi SAW begitu juga Nabi kalau datang ke Sayyidah Fatimah. Nabi yang nengokin Sayyidah Fatimah. Ya, amat Sayyidah Fatimah bangun, berdiri karena memuliakan, mengagungkan ayahnya. Ya, memuliakan Nabi yang datang hadir. Ya, kemudian nama Nabi dipegang. Ya, Nabi pegang lagi Sayyidah Fatimah dan ya, disambut sama Nabi dan dicium lagi di keningnya. Begitu juga Sayyidah Fatimah mencium keningnya Nabi SAW, ya, dan didudukin oleh Nabi SAW di sebelahnya. Wah, kata saling cinta, saling menghormati, ya, saling mengagungkan, saling memuliakan. Dari sini kita tahu kemuliaannya, dari sini kita tahu keagungannya. Ini kalau bukan orang mulia nggak akan dimuliakan oleh Nabi SAW. Ya, begitu juga bukan cuma Sayyidah Aisyah. Sayyidina Anas bin Malik pun memberi pengakuan. Dia bilang, lam yakun ahad ashbah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Al-Hasan bin Ali wa Fatimah radhiyallahu anhu. Enggak ada orang yang paling mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihi Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua orang ini orang yang paling mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat, dalam cara bicara, dalam duduknya, dalam berdirinya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis lain Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbahu kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Saya enggak pernah melihat orang yang paling mirip gaya bicaranya, mirip gaya ngomongnya dengan Nabi SAW, ya, seperti Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, bahwa Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah adalah, ya, orang yang paling mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajmalin nas suratan li'annaha ashbahun nas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini adalah wanita yang paling cantik. Kenapa? Karena beliau ini adalah manusia, dari sekalian manusia di muka bumi ini beliau adalah orang yang paling mirip sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling ganteng, yang paling sempurna, ya, dalam sifatnya, dalam wajahnya, ya, dalam ketampanannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan versi perempuannya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka dari sini kita tahu beliau adalah wanita yang paling cantik di dunia. Di dunia, karena manusia yang paling sempurna dan yang paling bagus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan versi wanitanya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, dan banyak lagi kemuliaannya. Bahkan Sayyidah Fatimah ini, beliau ini, ya, bukan hanya wajahnya, bukan hanya kecantikannya, bukan hanya gaya bicaranya, bukan hanya gaya jalannya, duduknya, dan lain sebagainya yang mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau ini memang dari kecil mendapat pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan yang gak didapat sama orang lain, pendidikan yang langsung Nabi berikan, ya, lewat tangannya Nabi SAW. Ya, yang mendidik beliau adalah Nabi langsung, yang mana Nabi mengatakan Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mana Nabi bilang aku ini dapat pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan yang aku dapatkan dari Allah adalah sebaik-baik pendidikan, dan pendidikan itulah yang aku turunkan kepada anakku Fatimah. Jadi ini pendidikan yang, ya, bersambung, ya, ada silsilahnya. Ya, Nabi dapat pendidikan dari Allah langsung. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dan Nabi memberikan pendidikan kepada anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha warda. Dan ini bukan pendidikan yang biasa, karena ini adalah pendidikan yang bersambung dari Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dan dapat pendidikan juga dari ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, yang mana Sayyidah Khadijah ini terkenal dengan kecerdasannya dan kepintarannya. Sebagaimana kita udah tahu, kita udah sering dengar kisah daripada kecerdasan ibunya Sayyidah Fatimah, dan kecerdasannya ini turun ada dalam dirinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Ya, daripada kisah ya sedikit bentuk kecerdasannya, contoh kecerdasannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, itu waktu Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Nabi dapat wahyu, ya, kan Nabi ketakutan tuh. Nabi turun dari Ghar Hira, Nabi dalam keadaan gemeter. Nabi ketakutan, gemeteran, ya, sampai akhirnya Nabi buru-buru turun masuk ke rumah dan ya, minta selimutin, zamiluni, selimutin saya, selimutin. Akhirnya Nabi SAW ya, disabarkan, ditenangkan oleh istri yang ada di rumah adalah Sayyidah Khadijah. Dan saat itu Sayyidah Fatimah menyaksikan, melihat bagaimana kecerdasan ibunya, bagaimana ibunya Sayyidah Khadijah menyikapi kepanikannya Nabi SAW. Beliau nggak ikutan panik. Coba kalau istri lain, coba kalau wanita lain, lihat orang panik dia ikut panik. Tapi lihat Sayyidah Aisyah dengan kepanikannya Nabi SAW, Sayyidah Khadijah dengan kepanikannya Nabi SAW, Sayyidah Khadijah nggak ikutan panik, tapi dengan penuh ketenangan beliau yang menenangkan Nabi Muhammad SAW, ya, dan nggak main ditanya, nggak langsung kenapa ada apa, nggak pakai begitu. Nabinya tambah panik, nggak seperti itu. Tapi lihat, ya, kewibawaannya, ketenangannya, ya, akal yang begitu sempurna yang dimiliki Sayyidah Khadijah. Ya, dia tenangin Nabi SAW, dia berikan hajat yang dibutuhin sama Nabi SAW. Nabi minta diselimutin, ya, Nabi ketakutan sama dia ditenangin, nggak pakai ditanya-tanya apapun. Nabi yang begitu Nabi udah agak tenang, Nabi yang ngomong sendiri, ya Khadijah, aneh didatengin namanya Namus. Ya, Sayyidah Khadijah udah tahu, makanya Sayyidah Khadijah mau nikah sama Nabi SAW karena tahu ini bakal datang saat seperti ini. Ya, yang mana Nabi bakal didatengin sama Jibril dan dapat wahyu. Ya, makanya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah tahu magam yang seperti ini, sehingga dia sendiri yang melamar Nabi SAW untuk dijadikan suaminya. Ya, bukan Nabi yang lamar, tapi Sayyidah Khadijah yang minta Nabi SAW. Ya, dan kemudian daripada kecerdasannya, ketika Nabi udah tenang, ya Rasulullah, masih ada gak? Ternyata Nabi diikutin sama malaikat Jibril tuh sampai ke rumah. Dari Ghar Hira sampai ke rumah Nabi masih diikutin sama malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu menunjukkan wujud aslinya sampai Nabi gemeteran. Makanya Nabi gemeteran, karena malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Ya, waktu nyuruh Nabi bilang Iqra, mana bigare, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir. Ya, itu malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya waktu nurunin wahyu yang pertama kali. Makanya Nabi gemeteran, Nabi panik. Akhirnya setelah Nabi ditenangin sama Sayyidah Khadijah tanya, ya Rasulullah, ya, masih ada gak? Masih ada ya Khadijah. Ini Ana masih diikutin, Ana masih takut, Ana masih ngelihat ini Jibrilnya ada. Nabi nggak tahu kalau itu Jibril. Ya, masih ada gak? Masih ada. Yang kamu lihat tadi di Ghar Hira masih ada. Ya udah, katanya Sayyidah Aisyah, coba ente pindah nih dari kanan, di pahanya Sayyidah Khadijah tidur di paha kanan, pindah ke sebelah kiri, masih ada gak? Masih ada ya Khadijah. Pindah ke kanan masih ada, pindah ke kiri masih ada. Kalau gitu sebentar, kata Sayyidah Khadijah tuh pakai kerudung, ya, rapi. Akhirnya Sayyidah Khadijah dia buka sedikit kerudungnya, ya, dia angkat sedikit kerudungnya sehingga ada rambutnya itu sedikit kelihatan, ya, rambutnya kelihatan sedikit. Maka Sayyidah Khadijah nanya, ya Muhammad, masih ada apa enggak? Enggak ada ya Khadijah. Beneran enggak ada. Lalu Sayyidah Khadijah tutup lagi rambutnya. Kan tadi kelihatan rambut, ditutup lagi rambutnya sehingga enggak kelihatan
Dari situ Sayyidah Khadijah yang tahu. Nabi nggak tahu, tapi Sayyidah Khadijah yang tahu. Dan Sayyidah Khadijah yang mengajarkan dan memberitahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini bukan syaitan. Yang kamu lihat itu bukan syaitan, bukan jin, bukan penampakan yang buruk, tapi yang kamu lihat itu adalah namus. Ya, Al-Ladija itu adalah namus yang datang kepada Harun, yang datang kepada Musa, yang datang kepada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril nama lainnya adalah namus. Ya, yang dulu datang kepada Musa, kepada Isa, ya, untuk apa? Menurutkan wahyu. Itu siapa yang ngasih tahu, yang ngajarin Nabi? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang ngajarin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat, daripada kecerdasannya dia tahu, dia akalnya tuh begitu sempurna, dia pakai cara sebab kalau syaitan itu, kalau seandainya yang dilihat sama Nabi adalah syaitan, ya syaitan itu ya dia hadir, dia nggak akan hilang, ya dia akan selalu ada gitu kan. Tapi kalau malaikat itu tidak akan hadir atau ada di satu tempat atau di satu ruangan yang mana di situ ada orang yang rambutnya kelihatan. Nah, ini kita dapat ilmu dari Sayyidah Khadijah. Ya, waktu Sayyidah Khadijah nampakin rambutnya, Jibril hilang. Waktu Sayyidah Khadijah tutup rambutnya, Jibrilnya datang lagi. Ya, nah ini kita dapat ilmu ini dari Sayyidah Khadijah. Karena dari sini kita tahu bahwasannya kalau malaikat ini nggak akan hadir di satu ruangan kalau ya ada rambut yang kelihatan ya, atau aurat yang nampak. Nah, ini dapat ilmu dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, dari sini kita tahu nih kecerdasan yang seperti ini turun kepada anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dari kecil udah sama Nabi, dari kecil bersama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya pendidikan. Nabi memberikan pendidikan yang Nabi dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurnalah. Sayyidah Fatimah ini versi wanita yang sempurna, versi wanitanya. Ya, versi wanitanya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang lakinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia yang sempurna, versi lakinya adalah Nabi Muhammad, dan versi perempuannya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, bahkan ini Nabi saking cintanya sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, saking cintanya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, kan Nabi SAW banyak mengisyaratkan, kalau banyak menunjukkan di hadapan orang kalau Nabi itu cinta sama Sayyidah Fatimah. Sampai Sayyidina Ali nih ngelihat dan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayyuma ahab ilaik? Wahai Rasulullah, siapa yang paling kamu cinta? Ya, Sayyidina Ali ini sebenarnya cemburu, ngelihat kok Nabi dikit-dikit Fatimah, yang diisyaratin Fatimah, tuh Fatimah, gaulin Fatimah begitu. Akhirnya Sayyidina Ali memberanikan diri, sebenarnya itu gara-gara cemburu. Sampai akhirnya keceplosan bertanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuma ahabu ilaik? Emang yang mana sih yang paling kamu cinta? Aneh apa Fatimah? Sebenarnya udah jelas, ya pasti anaknya sendiri lah, kan gitu. Tapi ini karena Sayyidina Ali cemburu, keceplosan seperti itu sampai terucap, ya Rasulullah, ayyuma ahab ilaik? Siapa dari kita berdua ini yang paling kamu cintai? Ana am Fatimah? Saya atau Fatimah? Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya begitu sama Nabi SAW. Maka Nabi ngomong apa adanya. Nabi nggak pernah bohong. Nabi ngomong apa yang hakikatnya. Nabi bilang enggak, Fatimah tu ahabbu ilayya minka. Fatimah itu lebih saya cintai daripada kamu, wahai Ali. Tapi Nabi juga bukan tipe yang suka nyakitin orang. Jadi Nabi ngomong apa? Fatimah adalah orang yang paling saya cintai, yang lebih saya cintai daripada kamu. Tapi engkau, wahai Ali, wa anta ya Ali, a'izzu 'alaiha minha. Kamu orang yang saya muliakan, lebih saya muliakan daripada Fatimah. Kenapa? Karena laki-laki dan suami. Tapi kalau kamu tanya siapa yang paling saya cintai, yang paling saya cintai adalah Fatimah.
radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, begitu juga ketika ditanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ditanya, "Ayyun nas kana ahabbu ila Rasulullah?" Ya, sahabat nanya, "Ya wahai Aisyah, kamu pasti tahu nih, siapa sih orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Orang yang paling dicintai nama Nabi SAW siapa?" Sayyidah Aisyah ini ditanya, yang ditanya Sayyidah Aisyah. Tapi lihat Sayyidah Aisyah walaupun cemburu, dia nggak bohong dan nggak banggain dirinya sendiri, nggak, dia ngomong apa yang hak. Dia lihat Nabi cinta sama Fatimah, dia ngomong Nabi cintanya sama Fatimah. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, maka Sayyidah Aisyah menjawab, Fatimah. Yang paling Nabi cinta adalah Fatimah. Tuh lihat, ya Sayyidah Aisyah. Fagila minar rijal, kalau dari kaum laki-laki siapa? Sayyidah Aisyah ditanya, wa minar rijal galat zaujuha, suaminya dia yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, begitu banyak hadis yang menunjukkan kecintaan Nabi terhadap Sayyidah Fatimah. Begitu banyak hadis yang menunjukkan atas kemuliaan, keagungan, ya, tinggi derajat Sayyidah Fatimah. Ya. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Cukup nih, dari sini kita tahu kemuliaan dan keagungan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan diantaranya tadi Fatimah tu binatun minni, Nabi bilang nih cukup, ini hadis nih. Ini hadis yang paling tren, hadis yang paling dikenal banyak orang. Cukup nih satu hadis, apa? Fatimah tu binatun minni, Fatimah adalah buah hatiku, bagian dari aku, jiwa raga aku, kata Nabi SAW. Yakbidni ma yakbidha, yang nyenengin Fatimah, yang bikin Fatimah ganjel, yang bikin Fatimah sumpek sama aja bikin saya sumpek. Wa yabsidni ma yabsidha, yang bikin Sayyidah Fatimah senang sama aja bikin saya senang, kata Nabi SAW. Wa innal ansab, dan semua nasab nanti pada hari kiamat terputus, kecuali nasabku, ya, dan semua yang bersambung denganku, dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi berikan kemuliaan, ya, kepada Sayyidah Fatimah. Dari hadis ini kita tahu bagaimana kemuliaan dan keagungan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, bagaimana kecintaan Nabi yang begitu besar kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan kalau kita mau bicarakan tentang Sayyidah Fatimah, nggak akan ada habisnya, ya, karena banyak sekali para ulama yang mengerangkum kitab akan kemuliaan Sayyidah Fatimah. Isiratil Batul, dalam sejarahnya Sayyidah Fatimah, kemuliaannya itu ada diantaranya adalah kitab Innaha Fatimatu Zahra, dan diantaranya adalah kitab Iqdulul, dan diantaranya juga kitab Fatimah Abiha, ya, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menyebutkan atau membicarakan tentang kemuliaan dan keagungan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sebagaimana kalau kita nih, kalau versinya Nabi banyak kitab maulid. Apa sih kitab maulid? Kitab atau kitab sirah, sejarah Nabi Muhammad, dari lahirnya Nabi, ya, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, kan begitu. Isra Mi'rajnya, mu'jizatnya, kan gitu. Perjalanannya Nabi dan lain sebagainya, ghazwahnya Nabi, perangnya Nabi. Banyak orang mengarang kitab tentang sirah, dan banyak orang mengarang kitab tentang maulid Nabi Muhammad SAW yang isinya adalah kemuliaan Nabi Muhammad. Dan ternyata di versi perempuannya Sayyidah Fatimah ada maulidnya Sayyidah Fatimah, sampai dibikinin maulid juga kayak Nabi Muhammad SAW. Yang di dalam maulid tersebut itu, maulid apa sih? Ya, sejarah kelahirannya disebutkan di dalam maulidnya itu, sejarah kelahirannya Fatimah, dan disebutkan dalam maulid tersebut akhlaknya, sifatnya, dan bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Sayyidah Fatimah, itu semua tertulis. Bahkan ada maulidnya dan ada juga kitab-kitabnya, ya, yang tadi saya sebutkan, Fatimah Ummu Abiha, Iqdulul, ya, Iqdulul kitab yang biasa dibaca, ya, dan mungkin yang terkenal adalah Iqdulul, adalah kitab Innaha Fatimatu Zahra. Dan ini dikalang oleh para ulama-ulama besar tentang kemuliaan Sayyidah Fatimatu Zahra. Maka siapa-siapa dari kita yang ingin lebih mengenal Sayyidah Fatimah, maka saya anjurkan untuk mengkaji kitab tersebut, ya, sebab kitab-kitab tersebut, ya, isinya adalah kemuliaan tentang Sayyidah Fatimah yang tertulis di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, semua tentang kemuliaan
Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, karena kalau kita sebutkan dalam kajian kita ini nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya dan nggak terasa kita udah hampir 1 jam dan mungkin apabila ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di dalam pertanyaan. Ya, silahkan mungkin ada hostnya yang mau bicara. Insyaallah. Syukran. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sedikit tadi tentang ringkasan dari yang sudah saya sampaikan. Jadi Sayyidah Fatimah itu mempunyai kemuliaan di sisi Allah dan juga di sisi ayahnya Rasulullah SAW. Serta Sayyidah Fatimah itu adalah yang mempunyai sifat dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu versi tampan, versi tampan, Fatimah itu adalah versi cantik pada perempuan. Kemudian saya tadi sudah menjelaskan juga beberapa nama dan julukan dari Sayyidah Fatimah, yaitu nama-nama Sayyidah Fatimah itu ada Az-Zahra Al-Batul, As-Siddiqah, Al-Mubarakah Al-Tahirah, Az-Zakiyah, Al-Radiyah, Al-Mardiyah, dan juga ada juga julukan Ummu Abiha. Masya Allah. Baiklah, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Begitu saya akan bacakan dari yang paling atas dulu saja ya. Ya, siap. Baik, ini dari kalau gitu dari Ukhtina Wilda Mama Faiz. Ustazah, bagaimana cara yang paling baik untuk menyambung hati ke Sayyidah Fatimah? Apakah ada doa khusus, Ustazah? Doa khusus sih paling kita minta sama Allah biar kita tersambung dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Tapi tadi sambungan hati itu nggak akan connect tanpa kita mengikuti jalannya. Ya, karena kan Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, ya kita juga nggak akan connect dengan cinta Allah, nggak akan connect dengan cintanya Nabi Muhammad kecuali dengan mengikuti jalannya. Karena hakikat cinta kepada mereka ini bukan sekedar kata-kata, hakikat cinta kepada Allah, hakikat cinta kepada Nabi Muhammad, hakikat cinta dengan Sayyidah Fatimah ini, ya hakikatnya adalah al-ittiba wal-iktida, mengikuti jalannya dalam berpakaian, dalam tutur kata, dalam bermuamalah, menjadi wanita yang salehah, menjadi ibu yang salehah, menjadi anak yang salehah, tergantung sekarang profesinya jadi istri atau ibu atau anak. Ya, paham kan? Jelas ya? Baik, Masya Allah. Jadi mungkin kita mengikuti Sayyidah Fatimah dalam berbicara, pakaian, mungkin begitu saja ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ukhtina Gadis Rici. Assalamualaikum Ustazah, bisa diceritakan sedikit secara detail bagaimana ciri-ciri berpakaian Sayyidah Fatimah? Kalau pakaiannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya mungkin sedikit saya kasih kisahnya. Pakaian beliau di luar ini pastinya tertutup seluruh auratnya. Sampai-sampai ya waktu turun ayat hijab ini, ya ayat berhijab, Sayyidah Fatimah ini bahkan dari sebelum turun ayat hijab ini memang beliau ini sudah terkenal wanita yang mempunyai sifat malu. Ya. Sehingga waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib biasanya kebiasaan Sayyidah Fatimah ini kalau Sayyidina Ali pulang ngaji, ya kalau kita bilang pulang ngaji habis sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habis duduk sama Nabi, kan Nabi suka ngajarin sahabat. Nabi itu kadang-kadang suka ngasih PR, ayo saya kasih pertanyaan, kata Nabi SAW. Siapa yang bisa jawab, kata Nabi. Apa pertanyaannya? Mada khairun nisa, apa yang tahu gak? Siapa yang tahu dari kalian apa yang terbaik untuk kaum wanita? Wah, orang laki gak ada yang ngerti, gak ada yang bisa jawab. Karena Nabi bilang, ya udah PR, pulang deh, ntar besok jawab, ada yang tahu gak? Maka ketika pulang, ya Sayyidah Fatimah kebiasaan beliau bukan hanya saat itu aja, kebiasaan beliau itu setiap Sayyidina Ali pulang ngaji pasti nanya, ya Ali,
hari ini dapat apa dari Nabi? Karena Sayyidah Fatimah ini orang yang haus akan ilmu, nggak mau ketinggalan juga walaupun nggak hadir, tapi dia belajar sama Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyidina Ali pulang, Sayyidina Ali ntar ngasih tahu, oh iya kita hari ini dapat ini dari Nabi SAW, Nabi ngajarin kita seperti ini. Ya walhasil akhirnya satu kali Sayyidah Fatimah bertanya sesuai dengan kebiasaannya nanya, ya Ali hari ini dapat apa? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, ya Fatimah hari ini Nabi tuh kasih kita pertanyaan kita nggak ada yang bisa jawab. Emang apa sih pertanyaannya? Kok sampai kalian nggak ada yang bisa jawab? Iya, Nabi tanyain urusan perempuan, kita nggak ada yang ngerti dan kita nggak ada yang bisa jawab. Apa pertanyaan Nabi, kata Sayyidah Fatimah? Dan Ali menjawab pertanyaan Nabi SAW, ya mada khairul mar'ah, apa yang terbaik, apa perkara yang paling baik untuk kaum wanita. Sayyidah Fatimah tahu. Sayyidah Fatimah langsung minta izin sama Nabi SAW, sama suaminya Sayyidina Ali. Ya Ali, saya tahu nih kayaknya jawabannya. Boleh gak saya dan izin, boleh gak kamu izinin saya mau datengin Nabi, sekarang saya mau jawab pertanyaan ini. Oh boleh, kata Sayyidina Ali boleh. Akhirnya Sayyidah Fatimah izin, diantarin sama Sayyidina Ali untuk ketemu sama Nabi SAW, maka berjumpa biasa. Rasul kalau ketemu Sayyidah Fatimah gimana? Nabi lagi duduk bangun, ahlan, selamat datang wahai anakku, dicium keningnya dan didudukin, ada apa nih? Katanya Nabi SAW, iya ya Rasulullah. Biasa, saya tadi nanya-nanya sama Ali, bagaimana tadi majelis kamu sama para sahabat? Sayyidina Ali bilang kamu hari ini ngasih pertanyaan ya Rasulullah. Iya, ngasih pertanyaan. Kenapa wahai Fatimah? Emang ada apa? Boleh gak? Apakah engkau izinkan saya yang mau jawab pertanyaan tersebut? Oh silakan, kata Nabi SAW. Coba kamu yang jawab, katanya Nabi SAW. Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, anna khairan lil mar'ah alla tara rajulan wala yaraha rajul. Yang terbaik untuk kaum wanita adalah dia tidak melihat laki-laki yang bukan muhrimnya dan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Jadi dia tutup aurat dan dia menundukkan pandangan dari yang bukan muhrimnya dan dia menutup dirinya agar tidak terlihat dari yang bukan muhrimnya. Itu kata Sayyidah Fatimah seperti itu. Lalu Nabi SAW, apa yang dikatakan Nabi SAW? Nabi mengiyakan dan Nabi SAW meng-ACC. Jadi kayak seakan-akan Sayyidah Fatimah menyodorkan proposal dengan menjawab pertanyaan Nabi SAW dan di ACC sama Nabi SAW dan distempel, dicap. Apa stempelnya? Apa capnya? Dicium keningnya sama Nabi SAW dan Nabi mengatakan, ya Fatimah jawaban kamu ini benar dan jawaban kamu ini Nabi bikin Nabi bangga sampai Nabi mengatakan apa? Innaki bintu Muhammad, hak, kamu betul-betul anaknya Muhammad. Kamu benar-benar anaknya Muhammad. Kan biasa begitu orang tua kalau bangga sama anaknya. Wah ini baru nih anak Umi nih. Wah ini baru anak Abah nih, kan gitu. Begitu juga saat itu Nabi terlihat begitu bangga dengan Sayyidah Fatimah dan mengatakan innaki bintu Muhammad, hak, kamu betul-betul anaknya Muhammad, distempel sama Nabi SAW. Maka dari situ dijadikan hukum bahwasannya sebaik-baik perempuan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim dan menentukan pandangannya dari yang bukan muhrimnya. Jadi matanya nggak jelalatan ngeliatin cogan atau ngeliatin laki-laki yang bukan muhrimnya, kan begitu. Dan juga dia menjaga dirinya agar tidak dilihat oleh laki-laki lain, laki-laki yang bukan muhrimnya dia. Ini pakaian Sayyidah Fatimah. Kalau di luar begitu, sampai-sampai kita tahu nih, Sayyidah Fatimah orang yang pemalu dan menjaga aurat. Bahkan beliau ini kalau pakai baju itu, kalau tutup aurat, sampai nggak kelihatan mana depan mana belakang. Beliau lagi mana depan apa mana belakang, terlihat seperti burung gagak. Dan itu diikutin oleh wanita-wanita muslimah yang ada di zamannya, sehingga mereka kalau udah bercadar, udah tutup aurat, nggak kelihatan mana depan mana belakang. Ini lagi madep depan ini depannya apa belakangnya, lagi madep depan atau madep belakang, begitu. Karena betul-betul tidak terlihat. Dan bahkan saking pemalunya Sayyidah Fatimah, sampai wafatnya, sampai akhir hayatnya pun, ketika wafatnya Sayyidah Fatimah, itu beliau pesan sama Sayyidina Ali, saya nih nanti kalau dikuburin maunya habis maghrib, di saat orang semua udah masuk rumah, udah sepi, kan begitu. Dan saya mau nanti ditutupin pakai kurung batang. Ditutupin pakai kurung batang, keranda.
Nah itu yang pertama kali mengadakan keranda adalah Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah nggak mau terlihat bentuk badannya, sampai matinya pun, ketika wafatnya pun nggak mau terlihat jenazahnya itu tinggi atau pendek, kurus atau gemuk, sampai dia pesan sama Sayyidina Ali minta ditutupin pakai kurung batang agar orang tidak melihat, ditutupin pakai keranda agar orang tidak melihat bagaimana bentuknya atau bodinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Begitulah cara berpakaian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan sebagaimana beliau menjaga dirinya di dunia, Allah pun menjaga beliau sampai di akhirat nanti, sampai nanti di akhirat daripada kemuliaan Sayyidah Fatimah bakal ada panggilan. Ketika orang-orang siap menyeberangi Sirat, orang-orang semua berkumpul di jembatan Siratal Mustaqim, di jembatan di Sirat nih yang bakal kita lewatin, yang tajamnya itu jembatan tuh, yang tajamnya lebih tajam daripada pisau, daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, nah itu ketika saat-saat tersebut Sayyidah Fatimah mau lewat, bakal ada panggilan. Ada panggilan yang menyerukan di perkumpulan tersebut yang yaitu di Sirat, ya ahlal mauqif naki suruh usakum, orang-orang yang ada di Sirat nih yang udah pada ngumpul siap-siap mau nyebrang, ini saatnya kalian menundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, tundukkan mata kalian. Ada apa nih? Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala Sirat. Sebab Fatimah anaknya Muhammad mau lewat Sirat, jadi nggak boleh ada yang lihat. Nah ini saking beliau ini menjaga dirinya di dunia, di akhirat pun Allah jaga sampai tidak ada yang boleh melihat Sayyidah Fatimah mau nyebrang Sirat. Siapa Sayyidah Fatimah? Ternyata nggak sendiri. Sayyidah Fatimah sama rombongannya mau lewat. Siapa rombongannya? Rombongannya yang mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah, pakaiannya dan lain sebagainya, sampai Sayyidah Fatimah lewat. Tamurru Fatimah ala Siratiyah, dan para pengikutnya itu lebih cepat daripada kilat, lebih cepat daripada kilat dia lewat daripada Sirat. Dan ahlal mauqif yang ada di situ semuanya tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka dan membuka mata mereka, karena Sayyidah Fatimah mau lewat. Karena beliau menjaga di dunia, Allah jaga juga di akhirat. Wah kada ini caranya pakaiannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Dan banyak lagi kalau kita mau bicarakan, tapi mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Baik, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ukhtina Putri Apriliani. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin bertanya. Seperti yang kita ketahui tentang hadis tadi, barang siapa yang membuat Sayyidah Fatimah senang, sama seperti membuat Nabi Muhammad senang. Bagaimana cara yang kita lakukan sekarang untuk membuat Sayyidah Fatimah senang? Baik, apa yang mesti kita lakukan untuk membuat Sayyidah Fatimah senang supaya Nabi juga ikut senang, kan begitu? Kita ikutin jalannya, ikutin kesolehannya, ikutin jalannya, akhlaknya. Yang mana akhlak beliau adalah akhlaknya Nabi SAW. Beliau nggak pernah menggunjing orang, beliau selalu menjaga lisannya, beliau tidak pernah terputus daripada ibadah, beliau nggak pernah repot sama urusan orang. Ini hal-hal yang kecil kayak begini kita ikutin, kita ikutin jalannya Sayyidah Fatimah. Jadi istri yang solehah, jadi anak yang solehah, jadi ibu yang solehah, yang mencontohkan yang baik terhadap anak-anaknya. Kalau profesinya sekarang yang hadir di sini belum menjadi ibu, masih jadi anak, jadi anak yang bakti sama orang tua, sebagaimana Sayyidah Fatimah bakti sama orang tuanya, kan gitu. Nah ini kita ikutin dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang membuat Sayyidah Fatimah senang, yang mana akhlaknya Sayyidah Fatimah itu adalah beliau mengambil akhlaknya dari akhlaknya Nabi SAW, maka Nabi juga bakal senang, Nabi juga bakal cinta. Itu yang harus kita kerjakan dari sekarang, berusaha sedikit demi sedikit mengikuti akhlak dan sifat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha, agar kita mendapat kecintaan beliau dan kecintaan dari ayahnya, mendapat keridhaan beliau dan keridhaan dari ayahnya. Wahakata. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir saja ya. Ya, boleh pertanyaan terakhir. Dari Ukhtina Wilda juga
juga, Afonsada, bagaimana cara yang baik seperti Sayyidah Fatimah menghadapi suami jika ada pertengkaran atau beda pendapat, apalagi jika suami melarang istri ikut majelis misalnya. Ya, untuk perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa ya. Karena kan yang namanya suami istri itu ya bukan anak kembar, beda watak, beda pendidikan, beda didikannya, beda adat. Apalagi kalau yang satu orang Sunda, yang satu orang Ambon, itu beda. Dari bicaranya aja beda, dari nadanya aja kan beda, kan begitu. Sehingga yang namanya perselisihan atau percekcokan itu biasa, manusiawi, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya, bagaimana menyikapinya? Yaitu jangan yang namanya istri ini, ya kita tahu istri harus nurut sama suami. Terkadang kita ini maksa, apalagi urusan majelis. Tadi kan pertanyaannya urusan majelis. Kadang istri, saya pengen majelis, pengen pahala. Dia nggak tahu ternyata pahalanya dia, redhonya dia ada di rumah, bukan di majelis. Ya, keredoannya Allah itu ada di rumah, ada dalam suaminya, bukan ada di majelis. Nah, ini terkadang kita nih wanita ini kurang tamyiz, kurang bisa memilah-milih, membedakan mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus lebih kita utamakan. Ya, daripada yang utama ada yang lebih harus kita utamakan, kan begitu. Nah, kadang kita ini perempuan ini kurang tamyiz, maksa untuk hadir majelis ilmu ya dengan alasan saya mau redhonya Allah, saya mau belajar, saya mau taklim. Dia lupa ternyata redhonya Allah ada di rumah. Ternyata redhonya Allah, surganya Allah bukan di majelis, malah di rumahnya sendiri, kan begitu. Jadi sebenarnya ya ilmu deh. Intinya wanita-wanita ini kalau memang mau mengikuti jalan Sayyidah Fatimah, punya rumah tangga yang sakinah, menjadi ibu yang baik untuk anaknya, menjadi anak yang baik untuk ibunya, menjadi istri yang baik untuk suaminya. Intinya adalah dia harus berilmu. Dengan ilmu dia bisa menyikapi segala sesuatunya. Dengan ilmu dia bisa meredakan emosinya. Dengan ilmu dia bisa meredam amarahnya. Dengan ilmu dia bisa bijaksana. Dengan ilmu dia bisa berakal. Dengan ilmu dia bisa berpikir sehingga tidak ada yang namanya emosi, tidak ada yang namanya pertengkaran. Kalau adanya ilmu. Ya, itu adanya perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya itu karena kebodohan. Ya, jadi intinya, dan begitu juga kalau kita mau ngikutin jejaknya Sayyidah Fatimah, banyak-banyak mengkaji tentang Sayyidah Fatimah, bagaimana dalam rumah tangganya, bagaimana dalam bermuamalah kepada orang, kepada suami, kepada anak. Ya, dengan kita berilmu, dengan kita mengkaji, insya Allah kita bisa ngikutin jalannya. Ya, saya rasa bisa dipahami. Baik, mungkin cukup sekian dulu karena kita sudah di jam 9. Mungkin Sada mau istirahat karena sekarang Sada dan juga Faridah Wasada ya lagi di Bawean di pulau saya. Masya Allah, marhaba, siap. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat kemanfaatan dan keberkahan. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dibukakan ya pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita dengar manfaat dan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Ya ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.